sini akan mempresentasikan etika pemasaran dan tanggung jawab sosial. Kritik sosial pemasaran. Kritik sosial menyatakan bahwa praktek pemasaran tertentu melukai seperti konsumen individual, masyarakat secara keseluruhan, dan perusahaan lain. Dampak pemasaran pada konsumen individual. Konsumen menyimpan banyak kekhawatiran tentang seberapa baik sistem pemasaran melayani kepentingan mereka. Survei biasanya memperlihatkan bahwa konsumen mempunyai sikap yang baur atau sedikit tidak menyenangkan terhadap praktek pemasaran tersebut. Pemasaran merugikan konsumen melalui beberapa hal seperti harga tinggi, praktek menyesatkan, pemaksaan penjualan produk yang tinggi bermoral, berbahaya atau tidak aman, pengusangan yang disengaja, dan yang terakhir yaitu layanan yang buruk kepada konsumen yang lemah. Yang pertama yaitu harga tinggi. Dalam harga tinggi ini mereka menunjukkan 3 faktor, yaitu biaya distribusi yang tinggi, biaya iklan, dan biaya promosi yang tinggi, serta markup yang berlebihan. Nah, di sini ada biaya distribusi yang tinggi. Telah lama dikemukakan tuduhan bahwa perantara yang rakus telah menaikkan harga melampaui nilai layanan mereka. Para kritikus beranggapan bahwa mereka terlalu banyak perantara, tidak efisien, dan perantara atau bahwa mereka memberikan layanan yang tidak penting atau duplikasi layanan. Akibatnya, biaya distribusi terlalu tinggi dan konsumen membayar biaya yang berlebihan ini dalam wujud harga yang lebih tinggi. Sebagai contoh, setelah dipotong pajak, rantai supermarket umumnya hanya meninggalkan laba 1% terhadap penjualan mereka. Jika sejumlah penjual perantara berusaha menetapkan harga yang relatif terlalu tinggi terhadap nilai yang mereka tambahkan, penjual perantara lain akan masuk dan harga yang lebih murah atau lebih rendah. Selanjutnya yaitu biaya iklan dan promosi yang tinggi. Pemasaran modern juga dituduh menaikkan harga untuk menandai promosi, penjualan, dan iklan besar-besaran tersebut. Sebagai contoh, beberapa lusin tablet merek penghilang rasa sakit yang dipromosikan besar-besaran dijual pada harga yang sama dengan 100 tablet merek yang kurang dipromosikan. Pemasar merespon bahwa iklan memang menambah biaya produk, tetapi iklan juga menambah nilai dengan memberi tahu pembeli potensi tentang ketersediaan suatu produk dan nilai mereknya. Lalu markup secara berlebihan. Pemasar merespon bahwa sebagai besar konsumen bisnis berusaha memperlakukan konsumen dengan adil karena mereka ingin membangun hubungan dengan pelanggan dan mengulangi bisnis. Kebanyakan pelanggan konsumen terjadi secara tidak disengaja. Sebagai contoh, markup harga farmasi harus mencakup biaya pembelian, promosi, dan distribusi obat-obatan yang ada, ditambah biaya riset dan pengembangan yang tinggi untuk memformulasikan dan menguji obat-obat baru. Lalu kedua, praktek menyesatkan pemasar. Kadang-kadang dituduh melakukan praktek menyesatkan yang membuat konsumen mempercayai bahwa dirinya akan mendapat nilai lebih daripada yang biasa mereka dapatkan. Nah, praktek menyesatkan dibagi dalam 3 kelompok, yaitu penetapan harga, promosi, dan kemasan. Penetapan harga ini yang mengelabui meliputi praktek seperti pemasangan harga pabrik atau grosir yang menipu atau pengurangan harga yang berlebihan dari harga daftar eceran yang tinggi dan yang palsu. Lalu promosi menyesatkan meliputi seperti praktek berbohong tentang fitur atau kinerja produk atau menarik pelanggan ke toko untuk membeli barang yang tidak ada persediaannya. Lalu kemasan yang menyesatkan meliputi praktek seperti melebih-lebihkan isi kemasan melalui desain yang cerdik, menggunakan label yang membingungkan, atau menggambarkan ukuran dalam istilah yang salah. Lalu yang ketiga yaitu pemaksaan penjualan. Wiraniaga kadang-kadang dituduh melakukan pemaksaan penjualan dalam artian membujuk orang untuk membeli barang yang tidak pernah mereka pikirkan untuk mereka beli. Sering dikatakan seperti bahwa asuransi, real estate, dan mobil bekas dijual bukan dibeli. Wiraniaga dilatih untuk memberikan presentasi yang lancar dan mudah dimengerti untuk menarik si pembeli tersebut. Lalu produk yang tidak bermoral, berbahaya, atau tidak aman. Seperti kritik lainnya menyoal kualitas atau fungsi produk yang buruk. Satu keluhan yang umum adalah betapa seringnya produk yang tidak dibuat dengan baik dan pelayanan tidak dilakukan dengan baik. Keluhan kedua adalah bahwa banyak produk yang hanya menghantarkan sedikit manfaat atau produk itu mungkin saja berbahaya. Kritik ketiga itu menyangkut keamanan produk. Keamanan produk telah menjadi masalah untuk beberapa alasan, termasuk tidak pedulinya perusahaan, meningkatnya kompleksitas produk, dan produk buruknya pengendalian kualitas. Yang terakhir, pengusangan yang disengaja. Kritikus juga menuduh bahwa beberapa produsen mengikuti program pengusangan yang disengaja.
untuk membuat produk mereka ketinggalan zaman atau usang sebelum produk itu benar-benar membutuhkan penggantinya. Kritikus menuduh bahwa seberapa produsen senantiasa mengubah konsep konsumen mengenai gaya untuk mendorong pembelian yang semakin banyak dan semakin dini. Contohnya seperti mode pakaian yang terus berubah. Produsen lain dituduh menahan fitur fungsional yang atraktif untuk memperkenalkannya, kemudian agar model yang lama menjadi ketinggalan zaman. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Perkenalkan, nama saya Randy Budi dengan NIM 2019-210597. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelayanan buruk pada konsumen yang lemah. Dalam tahapan ini, pemasar dituduh untuk melayani konsumen yang lemah dan buruk agar mendapatkan keuntungan yang banyak. Digambarkan seperti contoh dengan adanya toko kecil menargetkan konsumen yang memiliki pendapatan yang rendah, namun menjual barangnya dengan harga yang cukup tinggi agar mendapat keuntungan yang besar. Akan tetapi, sistem pemasaran yang baik harus dibangun untuk melayani konsumen yang lemah. Sebenarnya, banyak pemasar mendapat laba dengan menargetkan konsumen semacam itu dengan barang dan jasa yang legal untuk menciptakan nilai yang real. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dampak pemasaran pada masyarakat secara keseluruhan. Yang pertama, keinginan palsu dan materialisme yang berlebihan. Dalam lingkup ini ada beberapa kritikus yang menyatakan bahwa sistem pemasaran dapat mendorong orang bersikap menjadi matre, di mana orang itu dinilai mereka harus memiliki sesuatu dan dari siapa diri mereka. Dari dekade 1980-an dan 1990-an, dorongan untuk menjadi kaya dan memiliki sesuatu ini cukup meningkat dengan drastis karena mereka memiliki obsesi hal-hal terhadap beban materi yang terus berkelanjutan. Ia mementingkan terhadap kekayaan daripada komitmen sosial yang lebih mendasar. Maka dari itu, pemasaran bisa dipandang sebagai pencipta keinginan semu. Keinginan semu ini dapat menguntungkan di bidang industri karena melebihi keinginan industri bagi konsumen. Keinginan semu ini biasa dicontohkan seperti saya melihat iklan yang ada di televisi berupa AC yang murah, tapi keinginan itu hanya sebatas beberapa waktu saja. Saya melihat informasi ternyata itu hanyalah penipuan. Itu adalah contoh dari keinginan semu. Selanjutnya, ada terlalu sedikitnya barang sosial. Pemasaran juga dituduh untuk menjual barang-barang pribadi secara berlebihan dan mengorbankan barang publik. Maksud dari ini adalah ketika barang pribadi meningkat, diperlukan lebih banyak layanan publik yang sebelumnya tidak tersedia. Seperti contoh, layanan publik itu seperti kita mendapatkan barang pribadi seperti contoh mobil. Kita membeli mobil, kepemilikan mobil itu barang pribadi kita. Akan tetapi layanan publik kita lupakan, barang publik seperti contoh lahan parkir atau pengawasan lalu lintas serta jalan raya. Maka dari itu, pemasaran
harus menemukan untuk menjaga keseimbangan antara barang pribadi dan barang publik. Salah satu opsinya untuk membuat produsen menanggung keseluruhan biaya sosial operasi mereka. Pemerintah harus mengharuskan produsen mobil tersebut untuk membuat mobil dengan fitur yang canggih, dan mereka harus membayarkan biaya sosial. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang polusi budaya. Dalam polusi ini, maksud dari ini itu adalah banyak masyarakat yang terganggu terhadap pemasaran dari iklan, karena ia sangat terganggu mata ia melihat iklan yang cukup banyak yang beredar di media sosial, televisi, maupun iklan yang ada di majalah dan papan reklame yang ada di jalan. Masyarakat sangat terganggu dan menurut mereka dapat menimbulkan rasa bosan dan tidak ingin untuk membeli barang yang ada di iklan tersebut. Akan tetapi pemasar menjawab dengan dua argumen yang berbeda. Yang pertama, berharap bahwa iklan tersebut dapat menjangkau pemirsa sasarannya. Dan yang kedua, dapat membuat masyarakat itu melihat iklan tersebut dengan gratis dan menurunkan biaya yang ada di majalah dan surat kabar. Baik, selanjutnya tentang terlalu banyak kekuatan politik. Satu kritikan lain bahwa bisnis atau korporasi memanipulasi terlalu banyak kekuatan politik, seperti contoh senator minyak, tembakau, mobil, dan farmasi, lebih memihak kepentingan industri daripada kepentingan publik. Periklanan dituduh memegang terlalu banyak kekuasaan atas media massa, sehingga membatasi kebebasan media untuk melaporkan berita secara mandiri dan objektif. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hydraulis Gabriel. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi saya. Yang pertama yaitu adalah akuisisi pesaing. Akuisisi pesaing ini adalah sebagai perusahaan yang memegang perusahaan lainnya dengan motif ekonomi di dalamnya. Alasannya adalah untuk mempercepat perkembangan unit perusahaan tanpa harus berkembang dari awal, dan disebut juga sebagai inorganic growth. Lalu menciptakan hambatan masuk. Nah, hambatan masuk ini adalah sesuatu yang menghalangi atau memperkecil peluang perusahaan baru untuk memasuki sebuah pasar. Hambatan muncul karena sengaja diciptakan oleh perusahaan yang ada, seperti melalui penetapan harga, kontrol jaringan distribusi, atau muncul karena faktor struktural atau sifat alami pasar seperti skala ekonomi dan biaya awal yang tinggi. Lalu yang terakhir adalah praktek pemasaran kompetitif yang tidak adil. Nah, kita ini meyakini persaingan yang adil, bebas, dan terbuka. Lalu kita mendapatkan keuntungan kompetitif melalui produk kita, bukan melalui praktik bisnis yang tidak etis. Setiap negara ini pasti beroperasi dengan undang-undang yang mengatur hubungan kompetitor, pemasok, distributor, dan pelanggan. Karena ketentuan hukum dapat berbeda, UU persaingan yang sehat pasti diciptakan agar persaingan ini menjadi sehat dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Triananda Fakriyah dengan NIM 2019-210730. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tindakan warga negara dan masyarakat untuk mengatur pemasaran.
Karena sejumlah orang banyak yang menganggap bahwa bisnis merupakan penyebab dari berbagai penyakit ekonomi dan sosial, maka muncullah pergerakan untuk mengatur dan menjaga agar bisnis tetap berada pada jalurnya. Dua gerakan utama yaitu konsumerisme dan environmentalisme. Saya akan menjelaskan konsumerisme terlebih dahulu. Konsumerisme atau gerakan konsumen adalah gerakan warga negara dan badan pemerintah untuk meningkatkan kekuatan antar pembeli dan hubungannya dengan penjual. Hak penjual tradisional meliputi hak untuk memperkenalkan berbagai macam produk dengan ukuran dan gaya yang berbeda, asalkan produk tersebut tidak berbahaya bagi keselamatan dan kesehatan para konsumen. Jadi produsen harus mencantumkan dan memasukkan peringatan dengan kontrol yang benar. Yang kedua ada hak untuk menggunakan biaya pada produk dengan tujuan tanpa adanya diskriminasi pembeli yang serupa. Yang ketiga ada hak untuk membelanjakan uang dengan tujuan untuk mempromosikan produk tersebut. Yang keempat ada hak untuk menggunakan berbagai macam pesan produk yang tidak menyesatkan. Yang terakhir ada hak untuk menggunakan berbagai macam program insentif untuk menarik pembeli. Selain hak penjual tradisional, tentunya ada hak pembeli tradisional. Yang pertama, hak untuk tidak membeli produk yang diobral. Yang kedua, ada hak untuk mendapatkan produk yang aman. Dan yang terakhir, hak untuk membeli produk yang memberi manfaat untuk kita, sesuai apa yang dijanjikan ketika menyampaikan pesan produk. Tentunya, para pembeli dan penjual, mereka memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Contohnya, penjual harus memproduksi barang yang aman dan tentunya ada peringatan dan tentunya mempunyai kontrol yang benar. Dan untuk pembeli berhak untuk menolak penawaran dari penjual ketika mereka menawarkan produk yang sedang diobral. Karena pembeli juga mendapatkan hak untuk mendapatkan produk yang aman, pembeli juga harus mendapatkan manfaat sesuai apa yang dijanjikan oleh para produsen. Selain itu ada hak untuk konsumen. Yang pertama yaitu hak untuk mendapatkan pemberitahuan tentang aspek pada produk. Yang kedua ada hak untuk perlindungan dan praktek yang mencurigakan. Dan yang terakhir ada hak untuk mengetahui praktek pemasaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Selanjutnya yaitu environmentalisme. Environmentalisme adalah gerakan terorganisasi dari masyarakat dan badan pemerintah yang peduli terhadap perlindungan dan peningkatan lingkungan hidup masyarakat. Para pendukung gerakan lingkungan ini tidak menentang adanya pemasaran dan konsumsi, tetapi mereka ingin organisasi dan masyarakat beroperasi dengan kepedulian yang lebih besar terhadap lingkungan. Tujuan pemasaran ini tidak menekankan pada target konsumen dan kepuasan konsumen, tetapi mereka memaksimalkan kualitas kehidupan. Dan kualitas kehidupan ini tidak hanya terkait kuantitas dan kualitas kehidupan manusia, tetapi juga kepedulian lingkungan. Sebuah bagan yang dapat digunakan perusahaan untuk mengukur kemungkinan dalam isu pelestarian lingkungan meliputi pencegahan polusi dan teknologi lingkungan yang baru. Selanjutnya, wilayah keputusan pemasaran utama dari segi hukum. Yang pertama yaitu keputusan penjualan, terkait dengan apakah penjual tersebut menyuap, apakah penjual tersebut mencuri resep rahasia dari pedagang yang lain, ataukah penjual tersebut membohongi pembeli. Semua itu sudah ada di pasal masing-masing. Jadi ketika pembeli merasa dibohongi oleh
pemasaran mereka atau iklan mereka yang memberi pesan bahwa produk ini seperti ini, tapi bahwa faktanya itu tidak sama dengan apa yang mereka sampaikan ketika iklan. Atau mungkin ketika suatu penjual itu menemui pedagang lain yang mencuri resep rahasianya, dia juga bisa menindak secara hukum, tapi juga menyertakan bukti yang kuat. Yang kedua, ada keputusan iklan. Ini terkait dengan apakah iklan itu efisien, ataukah iklan itu efektif, apakah iklan itu akan menarik para pembeli. Itu semua juga akan banyak pasal. Dan setahu saya, yang seperti saya ketika cari tahu itu, keputusan iklan ini banyak sekali pasal yang akan terkait hukum pastinya, karena iklan ini juga terkait dengan banyak pihak. Jadi ada 2 atau mungkin lebih dari 2 pihak yang bersangkutan atau bekerja sama ketika mereka ingin memasarkan sesuatu atau ingin mempromosikan sesuatu melalui iklan sosial media atau melalui baleho atau melalui selembar kertas poster seperti itu. Jadi ketika kita menemui pihak yang meniru atau pihak yang meniru karya kita juga berhak untuk menyampaikan secara hukum. Yang ketiga, ada keputusan saluran. Keputusan saluran ini terkait dengan apakah perjanjian terkait saluran ini telah disetujui. Nah, di sini juga akan bisa terkait secara hukum karena keputusan saluran ini akan terkait dari dua belah pihak yang menyalurkan barangnya dari produsen ke distributor, seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf jika saya ada salah kata dan perbuatan. Saya mohon maaf. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kohmdani dengan NIM 2019-21078. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini ada keputusan produk. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan tentang keputusan produk dari segi hukum. Yang pertama ada tambahan dan penarikan produk, yang kedua ada perlindungan hak paten, yang ketiga ada kualitas dan keamanan produk, dan yang terakhir ada jaminan produk. Dan kemudian ada keputusan kemasan. Di sini juga ada beberapa pertanyaan tentang keputusan kemasan dari segi hukum. Yang pertama ada pengemasan dan pelabelan yang adil, kemudian ada biaya yang berlebihan, yang kemudian ada kelangkaan sumber daya, dan juga ada polusi. Kemudian ada keputusan harga. Ada beberapa pertanyaan juga tentang keputusan harga dari segi hukum. Yang pertama ada pengaturan harga, ada penetapan harga yang mematikan, diskriminasi harga, penetapan harga minimum, kenaikan harga, dan penetapan harga yang mengelabui. Dan yang terakhir ada keputusan hubungan kompetitif. Di sini ada beberapa pertanyaan tentang keputusan hubungan kompetitif dari segi hukum. Yang pertama ada akuisisi anti kompetitif, kemudian ada hambatan untuk masuk, dan yang terakhir ada kompetisi saling memangsa. Oke, selanjutnya di sini ada tindakan bisnis menuju pemasaran yang bertanggung jawab secara sosial. Pada awalnya, banyak perusahaan menentang konsumerisme, lingkungan hidup, dan elemen lainnya. Mereka mengira kritik itu tidak adil atau tidak penting. Tapi oleh sekarang, kebanyakan perusahaan sudah tumbuh untuk merangkul prinsip-prinsip berkelanjutan sebagai jalan langsung dan nilai pelanggan di masa depan, dan memperkuat pelanggan hubungan. Dan selanjutnya di sini ada yang pertama, yaitu pemasaran yang tercerahkan. Karena sebagai manusia dan pemilik bisnis, kami memiliki visi untuk dunia yang lebih baik. Dunia di mana orang dan planet tidak menderita atas nama keuntungan. Karena setiap krisis baru yang kita hadapi sebagai komunitas dunia adalah sesuatu yang bisa kita selesaikan bersama. Kami membayangkan dunia di mana orang-orang yang berkuasa memprioritaskan masa depan daripada keuntungan. Dunia di mana pemasaran tidak hanya menjual sesuatu tetapi juga membantu orang.
San Francisco Chronicle menggambarkan pemasaran yang tercerahkan sebagai berorientasi pada konsumen, inovatif, bermanfaat bagi masyarakat, memiliki nilai jangka panjang, dan berdasarkan rasa misi. Kami menggambarkan sebagai pemasaran yang memberdayakan pelanggan untuk membuat keputusan pembelian terbaik bagi diri mereka sendiri, sehingga mereka menjadi penggemar berat, pembeli berulang, dan antusias tentang rujukan. Kami menganggapnya sebagai pemasaran yang berdampak positif pada dunia dan membuat perbedaan di setiap postingan. Kami menggunakan pemasaran yang tercerahkan untuk menumbuhkan komunitas online yang bersatu untuk membangun sekolah, menggali sumur, dan membantu orang lain mencapai kebebasan dengan gaya hidup sehat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sylvia Karenasari dengan NIM 2019-210842. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu pemasaran yang berorientasi konsumen. Pemasaran yang berorientasi konsumen yaitu berarti perusahaan harus memandang dan mengatur kegiatan pemasarannya dari sudut pandang konsumen. Perusahaan harus bekerja keras untuk merasakan, melayani, dan memuaskan kebutuhan kelompok pelanggan tertentu. Dan semua perusahaan pemasaran yang baik telah kita bicarakan dalam buku ini mempunyai satu kesamaan, yaitu semua ingin menghentikan nilai superior kepada pelanggan yang dipilih secara cermat, dan juga hanya dengan melihat dunia melalui mata pelanggannya, perusahaan dapat membangun hubungan pelanggan yang menguntungkan dan pelanggan. Dan selanjutnya pemasaran nilai pelanggan, yaitu menurut prinsip pemasaran nilai pelanggan, perusahaan harus menempatkan sebagai besar sumber dayanya untuk berinvestasi dalam pemasaran yang membangun nilai pelanggan. Dan banyak hal yang dilakukan pemasar: promosi, penjualan sekali tembak, perubahan kemasan yang bersifat kosmetik, iklan respons langsung bisa meningkatkan penjualan dalam jangka pendek tetapi kurang menambah nilai dibandingkan perbaikan aktual dalam kualitas produk, fitur, atau kenyamanan. Dan juga pemasaran tercerahkan harus membangun loyalitas dan hubungan konsumen jangka panjang dengan terus meningkatkan nilai yang diterima konsumen dari penawaran pasar perusahaan. Dan dengan menciptakan nilai bagi konsumen, perusahaan dapat menangkap nilai dari konsumen sebagai imbalannya. Dan selanjutnya pemasaran inovatif, yaitu prinsip pemasaran inovatif mensyaratkan perusahaan terus mencari perbaikan produk dan pemasaran yang sesungguhnya. Perusahaan yang gagal menemukan cara baru dan cara yang lebih baik untuk melakukan segala sesuatu pada akhirnya akan kehilangan pelanggan yang beralih ke perusahaan lain yang menemukan cara yang lebih baik. Dan contohnya seperti pemasar inovatif adalah Samsung Electronics. Belasan tahun yang lalu, Samsung adalah merek elektronik konsumen tiruan yang Anda beli dari palet pengiriman di Costa jika Anda tidak mampu membeli Sony. Tetapi sekarang merek ini memiliki aura yang canggih dan berkelas. Dan selanjutnya pemasar mengemban misi, yaitu pemasar pengembangan misi berarti perusahaan harus mendefinisikan misalnya dalam istilah sosial yang luas dan bukan dalam istilah produk yang sempit. Lalu jika perusahaan mendefinisikan misi sosialnya, karyawan akan merasa lebih baik tentang pekerjaan mereka dan mempunyai arah yang jelas. Dan merek yang berhubung dengan misi yang luas dapat melayani kepentingan jangka panjang merek dan konsumen. Dan selanjutnya pemasaran berwawasan sosial, yaitu mengikuti prinsip pemasaran berwawasan sosial. Perusahaan yang tercerahkan membuat keputusan pemasaran dengan mempertimbangkan keinginan dengan kepentingan konsumen, kebutuhan perusahaan, dan kepentingan jangka panjang masyarakat.
Perusahaan menyadari bahwa jika mereka mengabaikan kepentingan jangka panjang konsumen dan masyarakat, mereka merusak konsumen dan masyarakat. Perusahaan yang sadar memandang masalah sosial sebagai peluang, dan pemasar yang berorientasi sosial kemasyarakatan ingin merancang produk yang tidak hanya menyenangkan tetapi juga bermanfaat. Produk dapat digolongkan menurut tingkat kecepatan kepuasan konsumen dan manfaat bagi konsumen pada jangka panjang. Dan produk cacat atau definition produk seperti obat yang tidak enak dan tidak efektif dan tidak mempunyai daya tarik seketika maupun manfaat jangka panjang. Dan produk menyenangkan atau pleasing produk. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang etika pemasaran, yaitu pemasar yang berhati-hati menghadapi banyak dilema moral dan hal terbaik yang harus dilakukan sering tidak jelas, yaitu berhubungan tidak semua manajer mempunyai sensitivitas moral yang baik. Perusahaan harus mengembangkan kebijakan etika pemasaran perusahaan panduan luas yang harus diikuti semua orang di dalam perusahaan, yaitu kebijakan ini harus mencakup hubungan distribusi, standar iklan, layanan pelanggan, penetapan harga, pengembangan produk, dan standar etika umum. Panduan terbaik tidak dapat menyelesaikan semua situasi etika sulit yang dihadapi pemasar, dan beberapa situasi etika sulit yang dapat dihadapi pemasar selama karir mereka. Dan jika pemasar memilih tindakan menghasilkan penjualan seketika dalam semua kasus ini, perilaku pemasaran mereka mungkin digambarkan sebagai kurang bermoral atau bahkan amoral. Dan jika mereka menolak mengikuti semua tindakan, mereka tidak efektif sebagai manajer pemasaran dan tidak senang karena tekanan moral yang terus-menerus. Manajer membutuhkan sejumlah prinsip yang dapat membantu mereka menemukan arti penting moral dalam setiap situasi dan memutuskan seberapa jauh mereka dapat melangkah dalam etika yang baik. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.